Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa iyyakum wa nafani wa iyyakum, barakallahu fikum. Pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang berlimpah, yang mana rizki yang utama yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah rizki yang berupa Islam dan berupa iman. Yang dengan kedua rizki terbesar ini yang kita peroleh pada saat ini atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ibadah dan kita mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita itu dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi kita sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 57, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apabila kita mensyukuri rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan menggunakannya untuk beribadah kepadanya, maka insya Allah ada suatu bentuk tanda kebaikan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan firman juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apabila apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan pada kalian, niscaya nikmat itu akan aku tambah, dan apabila kalian mengkufuri nikmatku, sungguhnya adabku sangat pedih. Dengan begini kita semoga menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Maka kami wasiatkan kepada diri kami sendiri dan juga hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk keutamaan juga. Karena
orang yang utama di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita berkaji bagaimana kita dalam hidup di dunia bisa menjadikan sarana kita juga bisa berbahagia di hidup di akhirat. Oleh karena itu kita harus mengetahui dalam dunia ini Allah telah memberikan rizki-rizkinya, yang mana dengan rizki-rizki Allah itu kita bisa menggunakannya untuk sebagai sarana dalam beribadah di dunia dan juga nanti beribadah untuk bermanfaat ketika nanti di akhirat. Ada banyak di antara orang tidak paham, hadirin, ketika berbicara tentang agama Islam. Ketika berbicara tentang agama Islam, pastilah mereka memiliki pemikiran ini adalah agamanya orang-orang yang miskin. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa kaya. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak bisa menguasai dunia dan berbagai hal. Sehingga membuat orang kalau masuk Islam itu pasti orangnya maaf cakap, sukanya minta-minta. Kalau masuk Islam orangnya tidak bisa sukses. Apakah seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah? Maka ini perlu kita pahami dan kita tidak menutup mata. Memang di antara sekte-sekte yang ada di dalam Islam bahkan menganggap seperti tidak perlu melaksanakan apa kewajiban-kewajiban dia ketika di dunia, seperti bekerja, ya, lebih mengutamakan menyendiri, lebih mengutamakan hidup dalam keadaan kekurangan, sehingga dia tidak bisa melakukan kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga dan lainnya. Hal-hal seperti ini perlu kita luruskan. Di sisi yang lain, ada di antara sekte-sekte dalam Islam, ketika dia mencari rezeki, ingin mendapatkan keutamaan, melakukan jalan-jalan yang salah, dengan cara berdagang dengan curang, dengan cara menggunakan penglaris, mendatangi dukun atau tempat-tempat keramat, dengan cara mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap kuburan wali, yang apabila dia beribadah di sana maka hajatnya terkabul. Dua sisi ini merupakan sisi yang salah dalam memandang atau mendapatkan rezeki yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu perlu kita pahami siapakah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita harus meyakini siapakah yang menghambat rezeki kita. Apabila kita tidak menemukan itu, maka akan terjerumus dalam pemahaman yang salah ketika kita mencapai atau ingin mendapatkan rezeki dalam kehidupan dunia ini. Sungguhnya Allah memiliki nama di antara nama-namanya mulia, yaitu Ar-Razzaq, atau dalam hadis ada Ar-Razik, yang mana maknanya adalah Allah adalah yang maha memberikan rizki kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 58. Ingat ini, ayat 58 itu setelah ayat 57. Az-Zariyat ayat 57, Allah menekankan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan setelah ayat 57, Allah menerangkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Seolah-olah ini pertanda bagi kita, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan lepas dari yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Innallaha huwar raziq, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah memberi rizki dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Di dalam surah yang lain Allah juga berfirman, wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah juga berfirman, wa innallaha lahuwa khairur razikin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Maka Allah juga berfirman di surah Al-Maidah ayat 114 menceritakan tentang doanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, warzuqna wa anta khairur razikin, berilah rezeki kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Allah menjamin semua rizki makhluknya yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya, sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Allah memberikan rizki kepada makhluknya tanpa ada yang bisa membatasi, karena itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Akan tetapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, azani wa iyyakum, Allah memberikan rizki juga Allah lah yang menghambat rizki itu. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 30, Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa lima yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu melampangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Maka ini perlu kita pahami hadirin, bahwa apabila kita memohon rizki harusnya hanya kepada Allah lah kita meminta. Al-Imam At-Tahawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwasanya Allah itu memiliki sifat khaliqun bila hajah, yaitu Allah itu Maha Pencipta tanpa membutuhkan makhluknya. Razikun bila mu'nah, Allah itu Maha Pemberi rizki tanpa pernah kekurangan. Sehingga apabila kita memilih Tuhan hadirin, memilih Tuhan di antara agama-agama yang lain, yakinlah kita telah menyembah Tuhan yang sudah benar, yang mana Allah lah yang menguasai semua dunia ini, bumi dan langit dan seisinya, dan juga menciptakan kita, dan Allah lah yang memberi kita rizki. Allah lah yang memberi, merawat kita, dan juga Allah yang menahan rezeki kita. Maka hal itu tidak boleh diselewengkan. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana apabila kita seorang muslim mengaku sebagai hamba Allah dalam mendapatkan rezeki, apakah ada tuntunannya? Sesungguhnya agama ini adalah agama sempurna hadirin. Allah mengajarkan bagaimana atau tata cara atau pintu-pintu dalam meraih rezeki itu. Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, dan juga Allah telah jelaskan melalui lisan Nabi-Nya. Di antara pintu-pintu rezeki yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, di antaranya yang bisa kita ambil, di antaranya pertama adalah istighfar dan taubat. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh memerintahkan kaumnya supaya kaumnya itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh melanjutkan, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan ini merupakan bentuk dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan atau memberikan atau membuatkan bagimu kebun-kebun dan memberikan kamu sungai-sungai yang mengalir. Taubat dan istighfar kepada Allah merupakan salah satu pintu rizki bagi kita. Dan ini juga diamalkan oleh Umar Ibn Khattab ketika ada seseorang meminta tolong kepada Umar, waktu itu masa paceklik, maka Umar keluar. Umar hanya mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dilaksanakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ada seorang meminta beberapa masalah, diantaranya ingin menginginkan rezeki, maka Al-Imam Hasan Al-Basri menasihatkan dia supaya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah pintu yang kedua, yaitu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, takwa itu mentaati perintahnya dan larangannya. Maksudnya mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan kita menjalankan perintah Allah Ta'ala, dengan kita menjauhi larangannya Allah Ta'ala, niscaya Allah berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka pada kita. Yang berikutnya, pintu yang ketiga yang perlu kita raih dalam mencapai rizkinya Allah Ta'ala, yaitu dengan tawakal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddinnya menyatakan, tawakal adalah penambatan hati hanya kepada wakil, yaitu yang kita percayai, itu namanya tawakal. Maka tawakal kita haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadir." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Sungguhnya Allah memberikan firman kepada kita, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya fa huwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupinya. Bayangkan, mencukupinya dari segala kebutuhan kita. Cukuplah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya meminta kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah yang akan mencukupi kita. Karena kita tidak minta yang pada yang lain, saya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah akan mencukupi kebutuhan kita, dan sungguhnya Allah telah melaksanakan urusan-urusannya, dan Allah telah memberikan semua hal itu dengan ketentuannya. Yang berikutnya,
salah satu pintu lagi untuk mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya rizki akan terbuka untuk kita. Sebagaimana Allah firmankan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Allah firmankan kepada kaum muslimin, yaitu supaya perintahkan keluargamu dengan solat dan bersabarlah dengannya. Ketika Allah perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita solat dan bersabar dengan ibadah itu, maka Allah melanjutkan, la nas'aluka rizqa. Allah tidak, sungguhnya kami tidak minta kepada kamu rizki. Allah enggak butuh rizki dari kita. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi nahnu yarzuquka wal aqibatu littaqwa. Allah akan memberikan rizki kepada kita dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berikutnya ya tidak lupa, setelah kita menjalankan yang tadi, maka pintu berikutnya untuk mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala, yaitu melakukan amalan yang bisa mendatangkan rizki itu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Maryam, yaitu memerintahkan Maryam ketika setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di saat itu beliau keadaannya lemah dan tidak memungkinkan untuk mencari berjalan jauh untuk mendapatkan makanan. Beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menggoyang pohon kurma, yang mana dengan pohon kurma itu bisa untuk makannya Maryam, dan itu merupakan bentuk dalil bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan rizki dari Allah SWT, maka kita harus melakukan amalan, yaitu melakukan pekerjaan yang bisa mendatangkan rizki itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Setelah kita mengetahui kepada siapa kita meminta rizki dan dengan cara-cara bagaimana kita mendapatkan rizki, Allah dan Rasulnya memberikan petunjuk kepada kita, yaitu berikutnya, yaitu untuk berdoa kepada Allah SWT. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berfirman Tuhan kalian supaya untuk berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa, hadirin. Sebagaimana juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan hubungannya rizki ini, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh doa-doa untuk bisa mendapatkan rizki. Jadi antaranya paling mudah, yaitu berbanyaklah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan itu kita minta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat semuanya. Dan itu merupakan rizki yang kita minta di dunia dan di akhirat. Doa yang lain dari Rasulullah SAW dicontohkan selesai sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka ini perlu kita hafalkan, kita doakan setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah sungguhnya aku minta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita doakan, kita berdoa ini setiap habis subuh, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka niscaya insyaallah itu adalah salah satu cara untuk
membuka atau meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat doa yang mana Ali bin Abi Thalib ketika didatangi seorang budak, budak itu memiliki hutang yang banyak kepada tuannya, karena dia ingin membebaskan dirinya, maka Ali bin Abi Thalib pun tidak bisa. Pertamanya bukan minta doa, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertamanya minta bantuan Ali harta. Ya Ali, aku punya hutang ini, ingin membebaskan diriku. Tetapi Ali nggak punya uang. Karena nggak punya uang, Ali membalas atau memberikan yang lain, yaitu doa. Dan Ali mendapatkan doa ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang itu misalnya itu ijazah, ya. Istilah ijazah doa dari Kiai Fulan, Habib Fulan, ya. Padahal ada ijazah yang luar biasa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, mengajarkan kepada budak itu, yaitu doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa qini bifadlika amman siwaka, yaitu minta kepada Allah, Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika, dengan yang halal darimu, an haramika, dari yang haram darimu, wa qini, dan cukupilah aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, selain dari dirimu. Kata Ali bin Abi Thalib, walaupun utangmu sebesar gunung, niscaya bisa terbayar. Hadirin, maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang halal, ya baik di dunia dan akhirat ini, dan semoga Allah taala mematikan kita dalam kebaikan, mematikan kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.